Halo Sobat Tambah Saya Tambah Kaya, balik lagi di YouTube channel saya. Nah, di video kali ini saya ingin sharing tentang ini ada satu saham ya yang gila banget. Dalam waktu 1 tahun naik sampai 60 kali lipat teman-teman. 60 kali lipat dalam 1 tahun. Biasa kan pas saya dari dulu invest gitu ya, kayaknya ini baru pertama kali saya ketemu, ini 1 tahun naik 60 kali lipat. Karena belum jarang sekali yang ada seperti ini. Karena ini case-nya juga spesial ya. Ini sahamnya juga spesial karena ada beberapa cerita yang unik. Ada turnaround story-nya, ada ekosistemnya, ada pemain big boys-nya yang menciptakan value dan harganya bisa menaik sampai signifikan sampai hari ini. Saham apakah itu ya? Yaitu BBHI teman-teman. Mungkin teman-teman sudah tahu juga ya. BBHI ini adalah Alobank Indonesia, teman-teman. Jadi waktu dulu ya, ini sudah IPO dari 2015. Harganya kalau kita lihat ya, mati ya teman-teman ya. Dari 2015 sampai 2020 Q3 lah ya, sampai September itu mati. Cuman sekitar 50, 60, 50, 60, gitu-gitu aja terus gitu. Tapi ketika waktu Q4 2020, ada satu berita yang mengatakan bahwa big boys kita, Pak CT, Chairul Tanjung mau masuk ke Bank Harda Internasional karena dia ingin masuk ke ranah bank digital. Dia ingin membeli bank kecil dan direnovasi ya, istilahnya diperbaiki untuk menjadi bank digital. Tiba-tiba saham BBHI ini langsung kita lihat hidup teman-teman. Kita bisa melihat dari Desember harganya dari 50-an, Oktober ya naik langsung 90-an, Desember 100-an. Dan Januari kita anggap misalnya kita masuk di Januari 2021 karena kita ingin ikut Pak CT-nya nih. Bisa kan kata orang kalau kita small boys nih, kita kan masih kecil ya, kita ikut big boys lah. Jadi kayak ikan hiu nih yang bisa berenang itu ada ikan bawal yang ngikutin tuh, makan makanan sisa-sisanya. Nah, ibaratnya kita kayak gitu teman-teman. Nah, kita masuk di 8 Januari 2021. Harganya 156 ya. Anggaplah kita bulatin 160 teman-teman. Dan kalau hari ini kita lihat tanggal 5 Januari saya syutingnya harganya 9.875. Berarti naik berapa kali lipat? Kita tinggal kaliin aja nih. Saya udah kaliin 160 dikali 60 kali lipat jadi 9.600. Wow, ya. Kita invest 10 juta naik 60 kali lipat. Setahun kita nggak ngapain ya, kita duduk aja gitu ya, bosan gitu nggak ngapain. Jadi 600 juta teman-teman, gila nggak? Tapi kalau kita masuk 100 juta jadi 6 miliar dalam waktu 1 tahun. Bisa nggak di saham? Nah, ini buktinya ada satu yang bisa. Tapi ini jarang sekali ada teman-teman. Nah, kenapa bisa gini? Saya coba kasih tahu sedikit story-nya ya kalau analisa saya. Pertama karena di investasi ya, ketika ada satu saham yang mengalami turnaround story, mengalami ada satu pertambahan nilai, contohnya ada ekosistem lain yang masuk, maka value-nya atau nilainya akan bertambah teman-teman. Dari yang 150 harganya bisa jadi 9.000 itu karena ada ceritanya. Pertama adalah Pak CT masuk ya, dengan membawa ekosistem dari Bank Mega ya. Kita tahu Pak CT punya Bank Mega, punya Transmart ya yang sudah sangat di mana-mana ya, di Jawa itu, di Kalimantan semuanya sudah ada, dan punya perusahaan media yang cukup besar yaitu Trans ya. Dan dia juga mempunyai saham Garuda Indonesia ya, penerbangan gitu. Nah, dari sini dia membawa value untuk masuk ke sini ekosistemnya, akhirnya terciptalah nilainya yang naik signifikan. Jadi kalau di investasi itu 1 tambah 1 bukan sama dengan 2 teman-teman, tapi bisa menjadi 11, 33 atau 60 ya. Nah, kalau kita lihat bisa sampai 9.000-an hari ini, itu ditambah lagi kemarin saya lihat ya, ada saham, ada big company ya atau big boys lagi yang masuk. Ada berita saya lihat tentang Salim Group ya, Pak Salim Group masuk ke dalam BBHI. Saham Bukalapak masuk ke dalam BBHI, dan Grab ya, mereka menjadi pemegang minoritas di saham BBHI. Itulah menambah nilai ke dalam BBHI ini dan menciptakan harga yang naik signifikan karena mereka membeli masa depannya perusahaan ini kalau di bank digital ini. Nah, ini sama kasusnya seperti Arto teman-teman. Arto waktu itu ketika kita lihat ya, coba lihat. Ketika waktu itu Gojek belum masuk dan namanya masih bukan Bank Jago tapi Bank Artos, itu sahamnya juga mati teman-teman. Case-nya juga sama. Nah, dari 2016 sampai 2019 Q2 itu harganya 100-an perak. Tidur aja gitu teman-teman. Tiba-tiba ketika ada sentimen ya mengatakan bahwa Gojek akan masuk ke saham Arto, gila langsung naik jadi 1000-an.
naik ke 2000-an ya teman-teman. Ketika ekosistemnya sudah masuk lagi dan corporate actionnya juga masuk ya, menambah modal perusahaan semakin besar gitu ya. Masa depannya sudah makin terlihat, laporan kinerjanya juga semakin baik. Orang makin percaya dengan perusahaan tersebut. Kita lihat dari Februari ya, di harga 2000-an langsung naik sampai tahun 2021 sampai belasan ribu. Dan hari ini 17.800. Itu kan adalah salah satu cerita tentang ketika perusahaan turn around story dimasukin ke ekosistem yang mendukung, terciptalah value yang sangat signifikan, yang naik gila-gilaan teman-teman. Nah, saya juga pernah membahas Arto ini kenapa bisa naik gila-gilaan bersama teman saya, namanya Bro Andri Hakim. Teman-teman boleh, kalau yang belum nonton, boleh coba nonton di video ini. Itu dia beli dari 2000-an dan ditahan sampai hari ini. Itu gila banget, ditambah dengan dia tebus right issue segala macam, dia udah untung 2000-an%, sekitar 20 kali lipat. Nah, ada yang menarik lagi. BBH ini dia juga beli dari 100-an perak. Jadi dia salah satu orang yang sudah untung 40 kali lipat. Ya, 40-50 kali lipat. Karena ditambah dia beli reisu, akhirnya average harganya juga naik, teman-teman. Nah, menurut saya, BBH ini adalah salah satu, boleh dibilang ya secara jangka panjangnya ya, adalah the next Arto, teman-teman. Sekarang market cap hari ini 114 triliun. Kalau Arto ya, market capnya hari ini 244 triliun. Jadi kalau BBHI masih punya potensi yang sama ya untuk masuk, untuk menjadi seperti Arto, berarti masih bisa kali 2 dari market capnya gitu ya. Kita bilang jangan kali 2 deh, kita kali setengah aja. Kali setengah dari, tambah setengah dari market cap sekarang. Berarti 114, anggaplah 120 ya, berarti tambah 60 triliun. Berarti harganya bisa naik setengah, teman-teman. Karena kenapa bisa begitu? Menurut saya potensi masa depannya masih bagus gitu. Kita lihat banyak ekosistem yang masuk. Kita lihat kinerjanya juga membaik nih. Saya kasih lihat di ini stock engine ya. Dari yang minus 2019, 2020 plus, 2021 juga naik signifikan. Nah, ini merupakan salah satu penggerak harganya juga, teman-teman, karena mereka sudah melihat wah kinerjanya makin baik karena dimasukin ekosistem yang baik, dan aplikasinya juga makin jadi, teman-teman. Setelah dia naik buku, akhirnya dia bisa bikin aplikasi dengan ekosistem yang sangat baik. Nah, menurut teman-teman nih, saya coba pengen tanyain dulu ke teman-teman. Menurut teman-teman, BBHI ini masih punya prospek nggak untuk kedepannya gitu? Dari yang 9 ribuan, misalnya kita bicara untuk 1 tahun 2 ke depan, kira-kira ini menarik nggak? Atau bisa jadi the next Arto nggak? Atau ada nggak saham lain yang masih seperti BBHI ini? Saya pengen dengar dari cerita dari teman-teman. Boleh komen di bawah. Atau mau nggak kalau misalnya saya undang teman saya, si Bro Andri Hakim ini, yang beli BBHI dari 100-an perak. Saya pengen tahu pandangan dia ke depan, ya minimal setahun ke depan, 2000 sampai akhir 2022, BBHI ini gimana prospeknya, teman-teman. Dan atau ada nggak the next BBHI, supaya kita bisa menjadi pemegang saham dari awal. Contohnya masih ada saham bank digital yang lain gitu ya, yang akan misalnya ada corporate action, ada ekosistem baru yang masuk. Kita bisa dengar dari dia, karena kebetulan dia punya banking ya dulunya dan sangat paham dengan industri banking. Nah, teman-teman mau yang mana nih? Coba komen kira-kira prospeknya gimana, atau mau langsung saya undang Bro Andri Hakimnya yang merupakan dulu salah satu ex-owner dari BBHI ini. Nah, saya pengen dengar dari komen teman-teman di bawah ya, kedepannya gimana, apakah saya akan collab dengan dia lagi. Oke, mungkin itu saja yang saya sharingkan, teman-teman. Semoga teman-teman bisa cari finding the next Arto, finding the next BBHI, ceritanya gimana, ekosistemnya gimana. Kalau ada ketemu yang lain, boleh coba sharing ke saya juga, biar saya bisa analisa juga dan sharing ke teman-teman. Itu saja yang bisa saya sharingkan, teman-teman. Semoga bermanfaat. Saya tunggu komennya. Saya ucapkan salam tambah sehat, tambah kaya. Thank you.